Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang luar biasa besar terhadap segala aspek kehidupan di Indonesia, termasuk pada segi perekonomian Indonesia. Akhir-akhir ini seringkali kita dengar adanya berbagai tuntutan dari pasar Tanah Abang terkait dengan penutupan laman e-commerce. Untuk itu, saya, Melina Devintasari akan mengusut tuntas adanya tuntutan penutupan e-commerce oleh pasar Tanah Abang. Pasar Tanah Abang atau yang sering kita kenal sebagai Pasar Sabtu merupakan salah satu pasar tradisional terbesar di Indonesia yang berdiri sejak tahun 1735 yang memiliki izin sebagai salah satu pasar untuk penjualan tekstil. Namun, apa yang terjadi dengan pasar Tanah Abang akhir-akhir ini? Berbagai tuntutan diajukan oleh para pedagang pasar Tanah Abang untuk melakukan penutupan laman e-commerce yang diawali dari penutupan TikTok Shop yang dinilai merugikan pedagang tradisional. Menimbang beberapa aspek terkait dengan TikTok Shop yang dinilai tidak sesuai dengan izinnya sebagai laman media sosial yang malah digunakan sebagai laman pedagang online, pemerintah memutuskan peraturan perdagangan melalui sistem elektronik yaitu Permendak tahun 2023 nomor 31 pada tanggal 17 April 2021 yang mana aturan ini melarang media sosial beroperasi sebagai e-commerce di dalam negeri termasuk TikTok Shop. Buntut dari penutupan TikTok Shop ini ternyata kembali mendorong para pedagang pasar Tanah Abang untuk menuntut penutupan berbagai laman e-commerce seperti Shopee dan Lazada. Namun hal ini dipandang sebagai salah satu hal yang salah dan bukan solusi yang terbaik terhadap permasalahan menurunnya penjualan di pasar tradisional. Dikutip dari liputan6.com, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyatakan bahwa digitalisasi merupakan kebutuhan bagi masa depan dan e-commerce tidak bisa ditutup di Indonesia. Lantas, bagaimana dengan pasar Tanah Abang dan pasar tradisional lainnya? Artikel CNN Indonesia, Direktur Perdagangan melalui Sistem Elektronik dan Perdagangan Jasa Ditjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendak Rifan Ardianto menyebutkan pemerintah tidak mungkin menuruti permintaan pedagang pasar Tanah Abang dengan menutup seluruh e-commerce di Indonesia. Untuk itu, kita bisa mendongkrak adanya persaingan yang sehat dan mendongkrak pasar tradisional, baik pasar Tanah Abang maupun pasar tradisional lainnya, untuk kembali bersinergi di kancah global. Untuk itu, yang pertama, kita bisa melakukan satu hal untuk mendorong para pedagang untuk memanfaatkan e-commerce dengan memberikan pelatihan dan dukungan bagi para pedagang untuk mendirikan toko online dan menjual produk mereka pada platform e-commerce. Selain itu, pemerintah dapat memperbaiki infrastruktur pasar tradisional yang mencakup peningkatan fasilitas, penyediaan sanitasi yang lebih baik, dan peningkatan pengalaman berbelanja secara keseluruhan. Kita juga dapat mendorong para pedagang untuk berinovasi dan menemukan cara-cara yang baru dalam menjual produknya, mulai dari penggunaan platform e-commerce seperti Shopee dan Lazada untuk mempromosikan produk mereka dengan menawarkan diskon, promosi online, dan strategi pemasaran yang lebih kreatif. Tidak hanya itu, kita dapat mengembangkan model hibrida atau satu penjualan di mana penjual dapat melakukan penjualan dengan secara online maupun offline. Hal ini dapat membantu mereka menjangkau klien yang lebih banyak dengan meningkatkan penjualan mereka, namun tetap mempertahankan kehadiran pasar tradisional di Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi para pedagang untuk perlu beradaptasi dengan kondisi pasar yang terus berubah dengan memanfaatkan berbagai kemajuan zaman seperti e-commerce yang terus mengadopsi strategi baru dan menuntut para pedagang untuk dapat terus berkembang dan sukses di era digital. Untuk itu, saya mengajak teman-teman semua generasi muda untuk bangkit di perekonomian Indonesia ini. Saya, Melina Devintasari, pamit undur diri.